Assalamualaikum Anda Bunda. Apa kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi ya bersama Bunda. Tetap semangat dalam belajar walaupun kita akan PTS ya. Hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema 3. Materi pertama pada pembelajaran 1 yaitu cara merawat tanaman bunga mawar, rancangan karya dekoratif, dan bilangan caca pada garis bilangan. Materi pertama pada hari ini ya nak, yaitu cara merawat tanaman bunga mawar. Coba perhatikan pada gambar bunga yang di samping. Itu adalah bunga berwarna merah, merupakan contoh tanaman bunga mawar. Di mana tanaman bunga mawar memiliki batang yang berduri ya. Bagaimana cara merawat tanaman bunga mawar? Ayu bertanya kepada ibu tentang cara merawat tanaman bunga mawar. Bertanya dapat dilakukan dengan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang. Ketika melakukan wawancara, kamu dapat memberikan pertanyaan menggunakan kata tanya ya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan terakhir bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan, atau segala sesuatu yang terkait pokok bahasan ya nak. Sedangkan siapa digunakan untuk menanyakan orang, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan, dan terakhir bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Coba perhatikan cara merawat tanaman bunga mawar berikut. Pada gambar yang pertama, di mana seorang anak sedang menyirami tanaman secara teratur. Tanaman bunga mawar sebaiknya disiram 2 kali sehari. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada gambar yang kedua, yaitu seorang ibu sedang memupuk tanaman, di mana memupuk tanah di sekitar tanaman. Pemupukan dapat dilakukan setiap 15 sampai 20 hari sekali. Dan yang terakhir, ibu dan anak sedang menyabut tumbuhan liar di tanaman. Tujuannya apa? Agar tumbuhan liar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Materi selanjutnya yaitu rancangan karya dekoratif. Bunga mawar adalah bunga yang indah. Bunga mawar dapat dijadikan ide untuk membuat gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Di sana ada 3 untuk gambar bunga mawar. Pada gambar yang pertama, bunga mawarnya dalam bentuk biasa. Pada gambar kedua, bunga mawarnya mulai dihiasi. Dan gambar yang ketiga itu bunga mawar yang sudah jadi. Gambar tersebut termasuk karya dekoratif. Apa itu karya dekoratif? Karya dekoratif dibuat dengan cara teknik menghias. Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif apa saja nak? Titik, garis, bidang, dan warna. Contoh warna yaitu merah, kuning, dan biru. Warna merah, kuning, dan biru termasuk warna primer. Warna primer adalah warna pokok atau warna dasar. Warna tersebut berarti tidak bisa dibuat berdasarkan campuran warna lain. Selanjutnya yaitu bilangan caca pada garis bilangan. Coba perhatikan gambar garis bilangan tersebut. Di sana yaitu adalah dibuat garis yang mana terdiri angka dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang mana jarak antara 0 dan 1 itu sama, 1 dan 2 juga sama, 3 dan 4 juga sama, dan seterusnya. Itu adalah gambar garis bilangan. Garis yang dilengkapi bilangan-bilangan tersebut maka disebut garis bilangan. Pada garis bilangan berlaku apa? Bilangan yang semakin ke kanan nilainya semakin besar,
Sedangkan bilangan yang makin ke kiri, maka nilainya makin kecil. Contohnya apa? Coba lihat. 6, bilangan yang ke kanan berarti angka 7. Sedangkan jika 6 kita bergerak ke sebelah kiri, maka 5. Bilangannya lebih kecil dari 6. Agar anak-anak lebih jelas kembali untuk garis bilangan pada bilangan caca, coba perhatikan contoh berikut, yaitu 4 ditambah 4. Maka kita gunakan garis bilangan. Bilangan caca itu apa? Bilangan apa? Iya, bilangan yang dimulai dari angka 0. Itu adalah bilangan caca. Maka kita buat garis bilangan dari bilangan 0 sampai dengan 10 dengan jarak yang sama. Nah, sekarang kita lakukan, yaitu penjumlahan 4 tambah 4 menggunakan garis bilangan, di mana kita tarik angka 0, kita gerakkan 4 langkah ke kanan karena bilangannya positif. Maka 0 ke 4 itu adalah 4 langkah, dan dilanjutkan ditambah 4 langkah lagi dari bilangan keempat, yaitu angka 8. Maka dari 0 ke 8 itu menghasilkan bilangan 8. Maka jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Baiklah anak-anak Bunda, tetap semangat dalam belajar. Untuk pembelajaran 2 pada hari ini, yaitu yang pertama gerak mengayun dan memutar, kedua cara merawat tanaman hias gantung, dan yang terakhir keberagaman tugas anggota keluarga. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama itu ada 2 anak ya. Di sana mereka sedang mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang secara bergantian, yaitu posisi badan tegak berdiri, kaki dibuka selebar bahu, pandangan ke depan, tangan mengayukan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Bagaimana? Udah paham untuk gambar yang pertama, Nak? Jadi dia bergerak untuk menggerakkan tangan, mengayunkan tangan dengan cara bergantian. Pada gambar yang kedua, yaitu mengayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang secara bersamaan, yang mana posisi badan tegak berdiri, kaki dibuka selebar bahu, pandangan ke depan, kedua tangan mengayunkan ke depan dan ke belakang secara bersamaan. Pada langkah yang kedua, maka tangan diayunkan secara bersamaan. Yang ketiga yaitu memutar satu tangan ke depan dan ke belakang. Pada gambar yang pertama, pandangan ke depan, tangan kanan diputar ke depan dan ke belakang. Tangan kiri diam di samping badan. Maka tangan kanannya saja yang berputar, putar ke depan dan putar ke belakang. Itu adalah tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya diam di samping badan. Pada gambar yang kedua, pandangan ke depan, tangan kiri kita putarkan ke depan dan ke belakang, sedangkan tangan kanannya diam. Jadi paham Nak untuk perbedaannya? Pada gambar pertama, maka tangan kanannya yang diputar, tangan kirinya diam. Sedangkan pada gambar yang kedua, tangan kirinya yang diputar dan tangan kanannya yang diam. Langkah keempat yaitu memutar kedua tangan ke depan dan ke belakang. Coba perhatikan gambar tersebut, di mana pandangan ke depan, kedua tangan diputar ke depan. Jadi kedua tangan diputar ke depan dan ke belakang. Gerak mengayun dan memutar juga dapat dikombinasikan. Perhatikan gambar kombinasi gerak mengayun dan memutar berikut. Pada langkah yang pertama, gambar yang pertama yaitu kombinasi gerak mengayun dan memutar satu tangan ke depan dan ke belakang. Itu adalah contoh gambar yang mengayun
dan memutar satu tangan ke depan dan ke belakang. Pada gerak kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi gerak mengayun dan memutar kedua tangan ke depan dan ke belakang. Terlihat pada gambar tersebut ya nak, yang mana caranya berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu, pandangan ke depan, ayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang secara bersamaan, ayunkan dari bawah. Kemudian putar kedua tangan dari bawah ke depan, dilanjutkan ke atas, belakang, dan kembali ke bawah. Putar secara bersamaan dan ulangi gerakan tersebut. Itu adalah gerak kombinasi mengayun dan memutar. Ada dua ya, gerak kombinasi mengayun dan memutar. Cara merawat tanaman hias gantung. Bunda rasa anak-anak udah tidak asing lagi ya dengan tanaman pot yang menggantung. Di sana tanaman hias gantung banyak ditemukan di rumah-rumah. Tanaman hias gantung ditanam dalam pot. Tanaman hias gantung diletakkan dengan cara digantung. Tanaman ini dapat digantungkan pada pohon atau langit-langit teras rumah. Contoh tanaman hias yang digantung yaitu sirih dan bunga anggrek. Selain itu, tanaman bunga begonia dan petunia juga dapat dijadikan tanaman hias gantung. Tanaman hias gantung harus dirawat dengan baik. Perawatan tanaman hias gantung bertujuan apa? Agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Perawatan tanaman hias gantung sebaiknya menyesuaikan jenis tanaman hias yang ditanam. Tanaman hias gantung sebaiknya disiram secara teratur ya nak. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi dan sore hari. Tanaman di sekitar tanaman sebaiknya juga dipupuk secara teratur. Pemupukan bertujuan agar tanaman hias gantung tumbuh subur. Tanaman hias gantung lama-kelamaan akan memenuhi satu pot. Sebaiknya beberapa tanaman dipindahkan ke pot lain. Pemindahan tanaman bertujuan agar pertumbuhan tanaman hias gantung tidak terhambat. Itu adalah cara merawat tanaman hias gantung. Maka perawatan tanaman hias gantung itu perlu dirawat dengan baik agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Terus untuk penyiramannya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tanah di sekitar tanaman sebaiknya juga dipupuk secara teratur. Agar kenapa? Agar tanaman hias gantung tumbuh subur. Baiklah Ananda Bunda, tetap semangat dalam belajar. Untuk materi terakhir pertemuan kita pada hari ini yaitu keberagaman tugas anggota keluarga. Oke, anggota keluarga itu terdiri dari siapa saja nak? Iya, ayah, ibu, dan anak. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas yang berbeda ataupun peran yang berbeda. Contohnya apa? Coba dilihat pada tabel tersebut. Di sana, ayah tugasnya mencari nafkah untuk keluarga. Ibu tugasnya mengerjakan pekerjaan rumah seperti apa? Seperti memasak dan mencuci. Anak tugasnya apa? Belajar dengan baik, menghormati orang tua, dan membantu orang tua. Itu adalah tugas dari anggota keluarga. Maka untuk pembelajaran kita hari ini telah selesai Bunda jelaskan, dan selanjutnya yaitu latihan soal. Latihan soal pada hari ini yaitu kerjakan latihan pada subtema 3 pembelajaran 1 tema 2 pada halaman 80, yaitu bagian B soal nomor 1 sampai dengan 5, dan kerjakan latihan pada subtema 3 pembelajaran 2 tema 2 latihan halaman 84 sampai dengan 85, yaitu bagian
A. Soal nomor 1, 3, 4, 5, dan 9. Baiklah anak-anak bunda, sebelum mengerjakan soal latihan jangan lupa untuk berdoa. Tetap semangat dalam belajar dan bunda akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.